Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Dan energi readingan ini bisa vice versa ya, atau terbolak-balik, tergantung situasi dan kondisi kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Scorpio dengan tema sosok gaib yang mengikutimu, baik ataukah buruk. Oke, aku buka kartu untuk kalian Scorpio. Aku mau cari tahu apakah Scorpio memang ada sosok gaib yang mengikuti atau tidak. Bila ada, apakah sosok gaib yang mengikutimu ini baik ataukah buruk? Sosok gaib yang mengikuti Scorpio. Kalau aku lihat dari kartunya ya, sepertinya untuk kamu Scorpio, ada sosok gaib yang mengikutimu. Sosok gaib yang mengikutimu ini, kalau aku bisa katakan seorang perempuan yang masih muda belia. Sosok gaib yang mengikutimu ini kenapa bisa mengikutimu? Sepertinya ketika kamu berjalan-jalan di sebuah taman atau sebuah rumah kosong yang ada tamannya dan di situ ada gerbang yang besar ya, atau bisa juga taman kota atau taman rekreasi. Kamu mungkin sedang rileks di situ atau sedang menikmati duduk-duduk di taman situ, atau sedang beristirahat di situ, atau sedang lewat di situ. Dan sosok gaib ini mengikutimu karena sepertinya dia merasa kamu sedang ada masalah yang sedang kamu hadapi, kamu sedang melamun atau merenung di situ, sehingga dia mendatangimu. Dan dia ini menyukaimu karena dia merasa adanya kecocokan dengan jiwamu, di mana kamu adalah seseorang yang mempunyai kepedulian dalam hal koneksi. Kamu adalah seseorang yang mempunyai kepribadian mudah bingung atau mudah ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Sosok gaib yang mengikutimu ini adalah seseorang yang pernah patah hati di masa lalunya atau mengalami kekecewaan dalam hal cinta yang membuat dia frustasi dan mengakhiri hidupnya.
Aku pertegas di sini ya, tidak semua Scorpio diikuti oleh sosok gaib ya. Hanya sebagian Scorpio yang mungkin resonate dengan bacaanku ini yang merasa saja seperti ada sosok gaib yang mengikutimu. Bila Scorpio yang menonton video readinganku ini tapi merasa tidak ada sosok gaib yang mengikutimu dan keadaanmu baik-baik saja, tidak dalam kondisi kamu putus asa atau terpuruk, artinya readingan ini bukan untuk kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi readinganku ini. Apakah readinganku ini memang cocok untukmu atau tidak? Bila kamu rasa readinganku ini cocok untukmu, kamu sedang mengalami fase terburuk dalam hidupmu dan kamu sering melamun atau menyendiri, dan kamu pernah berada di sebuah taman, kamu sedang merenung di situ atau melamun di situ, menyendiri di sebuah taman. Bila kamu tidak pernah melakukan hal yang aku katakan, artinya readingan ini memang bukan untukmu ya. Oke, aku akan buka untuk energi Scorpio-nya sendiri ya. Energi Scorpio. Ya, di sini ada The Death, Ace of Pentacles, dan ada Four of Cups. Scorpio pun kurang lebih mengalami hal yang sama seperti yang dialami sosok gaib yang mengikutimu. Jadi kamu juga mengalami hal-hal buruk dalam kehidupanmu, fase-fase buruk, fase-fase keterpurukan, fase-fase kegagalan, dan kamu juga banyak melamun atau merenung seperti keadaan dimana kamu sudah enggan melakukan sesuatu atau lemahnya semangatmu. Ada juga keputusasaan di sini yang hinggap di dalam dirimu. Sosok gaib yang mengikutimu ini sedikit banyak memang mempengaruhi karaktermu. Yang aku takutkan, dia sangat mendominasimu sehingga dia bisa membuatmu melakukan tindakan bodoh dalam hidupmu. Jangan sampai kamu salah menentukan langkah ya, karena ada karakter kamu yang ragu-ragu dalam menentukan pilihan atau keputusan. Kalau aku lihat dari kartu yang keluar di sini, keluar kartu The Death, kartu kematian ya. Kartu kematian ini adalah salah satu kartu yang paling ditakuti dan sering disalahpahami oleh orang kebanyakan karena panik ya. Bisa juga karena takut. Begitu kartu ini muncul. Sesungguhnya kartu The Death itu adalah salah satu kartu yang paling menguntungkan karena kartu kematian ini sendiri mewakili akhir dari fase dari keberadaanmu, di mana kamu harus meninggalkan masa lalumu dan bersiap untuk mengambil peluang baru. Meskipun pada awalnya kamu akan mengalami kesulitan, tetapi kamu akan segera menyadari betapa pentingnya hal ini dan betapa hal ini mempunyai potensi untuk perubahan hidupmu. Dalam kehidupan Scorpio sendiri akan adanya perubahan yang positif ya, yang menggambarkan periode perubahan-perubahan atau transisi untuk menyambut hal baru. Di sini kamu memang harus mengubah dirimu dan menyingkirkan fase yang lama dalam kehidupanmu. Di mana setiap perubahan dalam hidupmu Scorpio, kamu harus bisa menganggapnya sebagai kekuatan yang bermanfaat. Kamu harus bisa melakukan transformasi, jadikan pengalaman hidupmu lebih luas dan lebih memuaskan. Mungkin bisa kamu capai ketika kamu bisa melaluinya dan kamu bisa menghilangkannya. Karena pengalaman hidup sangat penting ya dalam kehidupan, terutama untuk Scorpio, karena pengalaman hidup itu bisa lebih memuaskan, mungkin karena bisa dicapai setelah berlalu atau setelah hilang.
Bagaimanapun juga, bila kamu tidak bisa bertransformasi, itu akan menjadi unsur yang bisa menghambatmu untuk sebuah perbaikan, di mana untuk kebanyakan Scorpio akan melalui perubahan besar dalam kehidupannya. Bisa jadi kamu merasa terjebak di tengah perubahan besar ini dan kamu tidak bisa melepaskan diri dari dampaknya. Meskipun menyakitkan atau hal jelek ini tidak kamu kehendaki, tapi perubahan ini memang harus bisa menghasilkan peluang dan keuntungan baru untukmu. Demikian pula dalam hal cinta, kamu mau atau tidak mau, suka atau kamu tidak suka, memang kamu harus mengalami sebuah perubahan dan kamu harus melewatinya. Berakhirnya sebuah hubungan dengan pasanganmu terdahulu tentu sangat menyiksamu, tapi di sini yang perlu kamu lakukan, kamu harus bisa melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan asmaramu. Karena dengan perubahan inilah kamu akan membawa cinta baru dalam hidupmu. Tidak hanya masalah cinta, masalah karir, keuangan, bahkan masalah kesehatan. Di mana kamu menjalani karir yang mungkin tidak konstan atau bisa saja semua yang kamu jalani dalam hal karir akan berubah. Mulai dari mencari pekerjaan baru, atau mengambil langkah baru yang tepat dalam bisnis kamu, atau meninggalkan posisi yang saat ini memberikan kamu kenyamanan. Tapi tetaplah berpikir positif bahwa kamu memang harus melanjutkan rencanamu atau untuk berganti karir atau meninggalkan pekerjaanmu saat ini demi perubahan yang lebih baik ke depannya. Dalam hal keuangan pun demikian, bisa jadi mengalami sebuah kerugian, kebangkrutan atau kehilangan sumber daya ekonomimu. Dan ini yang menyebabkan perubahan status sosial kamu. Sehingga diperlukan kamu melakukan sebuah perubahan yang tepat sehingga apapun masalahmu dalam hal keuangan bisa terselesaikan. Di sini yang perlu kamu ingat, Scorpio, kamu harus bisa bersikap jujur dan adil dalam semua urusan keuanganmu. Dan pertimbangkanlah antara keinginanmu dengan keinginan orang lain. Serta apa yang akan kamu ambil untuk tetap menjaga semuanya tetap seimbang, terutama dalam hal keuangan, agar keuanganmu akan tetap baik-baik saja. Jika Scorpio mengalami kondisi buruk dalam hal kesehatan, mungkin inilah tanda ya dari semesta agar kamu melakukan transformasi untuk kesehatanmu, agar kesehatanmu bisa membaik. Namun hasilnya tetap bergantung bagaimana kamu bisa melakukan penyesuaian ini dari perubahan faktor kesehatan yang kamu alami ini. Cobalah untuk menerima perubahan ini dan mengubah pola pikirmu. Jika kesehatanmu mengalami kondisi yang buruk atau kamu mendapatkan suatu penyakit yang membuatmu merasa pesimis, bahkan jika kamu merasa tidak enak badan sekalipun, kamu harus mencari sesuatu yang baik setiap hari. Dan yang perlu kamu lakukan adalah melakukan eksperimen dengan strategi baru yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya, seperti pola makan baru atau penyembuhan energi. Yang perlu kamu sadari di sini bahwa situasimu tidaklah permanen dan pasti akan berubah. Disinilah kamu mengalami fase periode kesempatan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan dirimu sendiri atau hubungan yang lebih tinggi lagi dalam hal spiritualmu yang mungkin tidak kamu sadari telah kamu miliki. Di sini kalau aku lihat untuk sebagian Scorpio mungkin pernah mengalami kesedihan, kehilangan atau patah hati yang memicu metamorfosis spiritual ini. Apapun yang kita lalui di dunia ini, kesedihan maupun kebahagiaan akan silih berganti. Pasti akan ada fase baru dalam kehidupanmu. Karena di sini keluar kartu Ace of Pentacle, ini adalah permulaan baru atau bisa aku sebut keberuntungan untukmu. Kamu akan memulai sesuatu yang baru dalam kehidupanmu dan sesuatu ini sangat bermanfaat untukmu. Di mana kamu akan merasa cukup gembira karena adanya semangat atau kreativitas atau energi baru yang mengasihkan. Selain juga aku lihat di sini akan adanya kemakmuran di segala bidang kehidupanmu dan akan ada juga stabilitas dalam hal keamanan untukmu. Disinilah waktunya kamu Scorpio menyadari potensimu untuk mencapai tujuanmu dan mewujudkan ambisimu.
kamu akan terinspirasi dan siap untuk hal-hal baru dalam hidupmu, atau aku sebut awal baru ya. Karena ini adalah siklus baru dalam hidupmu, maka segeralah kamu memulainya. Bisa berupa akan mendapatkan pekerjaan baru, atau bisa juga kamu yang ingin memulai bisnis. Inilah saatnya kamu memulai bisnis baru atau mulai lebih menjaga kesehatanmu ya. Kalau aku lihat akan ada peluang yang menawarkan masa depan untukmu sebagai awal yang akan terjadi. Demikian pula dalam hal cinta akan mengalami fase baru dalam kehidupan romantismu. Sebentar lagi kamu akan bertemu seseorang yang baru, mungkin melalui pekerjaan atau bisnismu, di mana kamu akan merasa aman dan stabil dalam hubunganmu dengan seseorang ini, yang akan memberikan efek stabilitas yang baik untuk hidupmu, di mana kamu merasa sangat beruntung dan percaya diri dengan hubunganmu. Perasaan aman juga akan kamu dapatkan, yang memungkinkan kamu berdua bisa hidup mandiri dan sukses dan saling mendukung. Kemungkinan akan bisa terjadi cinta yang permanen, cinta yang dapat diandalkan, dan cinta yang masuk akal, membuat kestabilan dalam hubungan cintamu, cinta yang bisa kamu percaya, di mana kamu menemukan pasangan yang memberi rasa nyaman dan aman, terutama untuk perasaanmu saat ini, dan dia juga bisa menginspirasimu. Juga adanya kolaborasi antara kalian berdua, sehingga pasanganmu maupun kamu bisa merasa lebih mandiri. Untuk keuangan, sebaiknya kamu menyisihkan uangmu untuk masa depan dan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Jika kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan rezeki nomplok. Sekaranglah waktunya untuk kamu mengembangkan strategi untuk keamanan finansialmu dalam jangka panjang. Atau bisa juga kamu memulai program tabungan atau pensiun. Pastikan kamu menyisihkan sebagian hasilmu untuk masa-masa sulitmu. Dalam hal karir pun, kamu akan mendapatkan awal baru yang menjanjikan, seperti promosi jabatan. Peluang bisnis juga akan ada tawaran di sini kalau aku lihat, dan kemungkinan akan adanya keuntungan finansial yang akan kamu dapatkan. Peluang untuk kemajuan pekerjaanmu juga bisa kamu dapatkan. Untuk kesehatan dan gaya hidup, kalau aku lihat juga akan mengalami peningkatan, di mana kamu harus membuat perubahan gaya hidup yang akan meningkatkan kesehatanmu selama bertahun-tahun yang akan datang. Bisa juga pola olahraga yang baru, jadwal makan yang lebih bergizi, atau bisa juga kamu mencoba sesuatu yang baru dalam hal perkembangan aktivitas spiritualmu. Kenapa aku lebih menekankan kepada kesehatan spiritual? Karena kesehatan spiritual ini penting ya untuk ketahanan atau ketabahan mental yang akan berpengaruh pada ketahanan fisikmu, sehingga kesehatanmu secara keseluruhan bisa akan menjadi lebih baik. Karakter Scorpio sendiri adalah karakter yang lebih asik pada dirinya sendiri, juga gampang merasa bosan, suka dengan nostalgia, atau lebih ke arah penyesalan, frustasi, menolak adanya peluang, adanya kekecewaan juga, dan lebih fokus pada hal-hal yang negatif. Disinilah perlu adanya minat atau kesadaran dari dirimu untuk lebih bersyukur dan memanfaatkan peluang, juga melepaskan penyesalan dan mengakhiri fase stagnasimu dengan semangat dan motivasi yang lebih baik lagi. Sesungguhnya Scorpio ini sering menunjukkan ketidakpuasan dan kesedihan. Kamu sering merenung atau sekedar bermeditasi atau sekedar berpikir secara mendalam, dan kamu lebih tenggelam dalam pikiranmu. Kamu tidak pernah menyadari bila ada bantuan atau adanya peluang yang ditawarkan untukmu. Dan sikap acuh tak acuh dari Scorpio-nya sendiri, inilah yang bisa menghambat peluang yang hadir di kehidupanmu, di mana kamu ini masih sering bersedih atau masih merasa bersalah dengan kejadian masa lalumu, akibat dari keputusasaanmu atau kelesuanmu atau kekecewaan dalam hidupmu. Dan kamu ini lebih fokus pada hal buruk yang kamu pikirkan. Kamu merasa kurang termotivasi dan kurang semangat dalam hidup. Inilah yang perlu kamu waspadai ya. Kehidupan cintamu yang buruk di masa lalu memang menimbulkan ketakutan untuk dirimu sendiri, takut melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, hindarilah melakukannya sehingga bisa menghindari penyesalan di kemudian hari. Bila kamu masih belum bisa bangkit dari keterpurukanmu,
kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta barumu karena kamu terlalu sibuk dengan kehidupanmu yang gagal di masa lalu yang pernah kamu jalani. Sehingga bila ada peluang baru dalam hal cinta pun kamu melewatkan kesempatan itu. Perlu kamu sadari, terkadang kita ini bisa menemukan cinta di tempat yang tidak terduga. Jadi jangan pernah abaikan peluang yang menghampirimu hanya dengan fokus dengan masa lalumu atau kegagalanmu di masa lalu. Hal ini sama ya untuk karirmu atau keuanganmu, bahkan untuk kesehatanmu sendiri. Untuk keuangan, kamu terlalu sibuk dengan rasa irimu terhadap apa yang dimiliki orang lain, sehingga kamu sering keterusan membandingkan keadaanmu dengan keadaan orang lain. Rasa iri inilah yang bisa menghalangimu menikmati apa yang sudah kamu miliki saat ini. Dan bagaimana cara kamu meningkatkan status keuanganmu jika kamu tidak bersyukur, sehingga kamu tidak bisa melihat peluang hanya karena kamu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu miliki. Ada di mana kamu merasa ketidakpuasan ya terhadap uang dan materi yang kamu miliki atau bahkan karirmu. Ada kekecewaan, ada ketidaksemangatan dalam bekerja sehingga bisa mengakibatkan ketidakpedulianmu terhadap peluang di sekitarmu. Fokuslah pada dirimu sendiri dan bersyukurlah atas apa yang telah kamu miliki saat ini. Karena dengan begitu akan terbuka peluang di sekitarmu. Demikian pula dalam hal karir, di mana kamu sering tidak bersemangat atau tidak puas dalam kehidupan kerjamu, iri dengan kesuksesan atau kehidupan dan pencapaian orang lain, juga adanya kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupan profesionalmu. Mungkin kamu percaya bahwa kemajuanmu telah terhenti, sehingga kamu bisa buta terhadap peluang di sekitarmu. Cobalah kamu mengatasi fase kebosanan atau stagnasi, lebih berkonsentrasi, dan luangkanlah waktu untuk menyelesaikan masalahmu, introspeksi, apa yang membuat kamu sedih, dan segera lakukan tindakan untuk mengatasi hal ini, sehingga kamu bisa menjadi produktif lagi, kamu bisa menjadi proaktif lagi, dan lebih berkonsentrasi untuk kemajuan karirmu. Kamu juga perlu melakukan meditasi, di mana itu cara yang terbaik untukmu menurut aku. Karena dengan meditasi, masalahmu bisa teratasi dan mungkin kamu bisa mengambil tindakan yang tepat. Kalau aku lihat memang ada rasa ketidakpuasan atau adanya faktor kesehatanmu ya, ketidakpuasan atau stres, inilah yang menjadi kendala kesehatanmu yang bisa menyebabkan perasaanmu ini seperti tertahan, atau bisa juga kamu melakukan hal-hal di luar kendalimu. Ada perasaan sedih, lelah, juga kesal yang mungkin juga perasaan tertekan ya, sehingga kamu memang butuh terapis ya untuk dirimu sendiri dengan meningkatkan spiritualmu. Oke, aku akan lanjut. Aku akan buka kartu lagi. Sosok gaib yang mengikuti Scorpio, baik ataukah buruk? Sosok gaib yang mengikuti Scorpio, baik ataukah buruk? Kalau aku lihat sosok gaib ini memang mempengaruhi kehidupanmu atau cara berpikirmu, di mana sosok gaib itu adalah sosok yang dirundung duka atau dirundung penyesalan masa lalu yang buruk yang dialami, sehingga dia melakukan sebuah keputusasaan untuk mengakhiri hidup. Di sini jangan sampai apa yang sudah kamu alami, kejadian masa lalu yang sudah kamu alami ini membuat kamu terpuruk dan kamu menjadi putus asa, sama seperti sosok gaib yang mengikutimu ini. Kamu harus bisa melepaskan sosok gaib yang mengikutimu ini. Biarkan dia pergi. Bila sosok gaib yang mengikutimu ini pergi,
kehidupanmu akan membaik. Karena kalau aku lihat apapun masalah yang terjadi, apapun kejadian yang melukai atau membuat kamu terpuruk, terpukul, itu bisa kamu lewati dengan kamu mengambil kesempatan atau peluang yang datang kepadamu. Akan ada keberuntungan untukmu untuk memulai awal baru yang lebih baik dari masa lalumu. Percayalah, kondisimu seburuk apapun akan bisa berubah karena memang kamu mempunyai keberuntungan dari semesta ya, berupa peluang untuk memulai awal baru yang lebih baik. Dan jangan pernah kamu berputus asa, jangan pernah kamu berburuk sangka terhadap dirimu sendiri, merasa seolah-olah kamu sudah gagal, tidak ada kesempatan kedua lagi. Jangan ya, tetap ada kesempatan kedua untuk kamu berproses untuk menjadi yang lebih baik, baik dari hal karir, keuangan, asmara maupun kesehatanmu. Jangan pernah berburuk sangka, tetap berafirmasi yang positif dan jangan pernah menilai orang lain dari luarnya. Tetap berpikir sebelum mengatakan sesuatu atau berpikir sebelum bertindak. Kalau aku lihat sosok gaib yang mengikutimu ini sepertinya malah memperburuk keadaanmu. Sekian dulu readingan dari aku, semoga readinganku ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk Scorpio ya. Jangan lupa untuk selalu memberi tanda like di akhir video aku ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Salam sukses selalu, bye-bye, dan thank you for watching.